Asal-usul Raja Abraha. Raja Abraha al-Ashram berasal dari Habasyah, Ethiopia, dan awalnya adalah salah satu panglima pasukan, Najasyi, Raja Besar Habasyah. Ketika Najasyi menguasai Yaman, Abraha diangkat menjadi gubernur di kota San'a. Namun karena ambisinya besar, Abraha kemudian memberontak terhadap Najasyi, ingin menjadi Raja Yaman yang berkuasa penuh. Setelah melalui peperangan panjang, akhirnya Najasyi memaafkan Abraha dan mengizinkannya menjadi penguasa Yaman dengan syarat tetap tunduk kepada Habasyah. Abraha mendirikan gereja Al-Qulais. Sebagai penguasa yang beragama Nasrani, Abraha ingin menjadikan Yaman sebagai pusat agama Kristen di Jazirah Arab. Untuk itu ia mendirikan sebuah gereja megah di San'a yang diberi nama Al-Qulais. Bangunannya tinggi menjulang, dindingnya dihiasi emas, marmer, dan batu permata. Abraha berharap seluruh bangsa Arab akan meninggalkan Ka'bah di Makkah dan beralih beribadah ke gereja barunya itu. Kaum Quraisy menentang, namun kaum Arab, terutama Quraisy di Makkah, sangat mencintai Ka'bah, rumah suci peninggalan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Ketika mendengar niat Abraha ingin menggantikan Ka'bah, mereka marah besar. Dikisahkan seorang dari Quraisy datang ke sana, diam-diam lalu mengotori gereja Al-Qulais sebagai bentuk penghinaan. Berita itu sampai ke telinga Abraha, dan ia pun murka luar biasa. Abraha bersumpah menyerang Ka'bah. Karena marah, Abraha bersumpah, "Aku akan menghancurkan Ka'bah hingga rata dengan tanah." Ia lalu mengumpulkan pasukan besar, dilengkapi pasukan gajah, hewan perang raksasa yang sangat menakutkan bagi bangsa Arab kala itu. Pasukannya disebut Ashabul Ful, pasukan gajah. Perjalanan pasukan gajah ke Makkah. Abraha memimpin pasukannya menuju Makkah. Di tengah perjalanan, beberapa kabilah Arab mencoba menghalangi, namun kalah dengan mudah karena kekuatan pasukan Abraha. Ketika tiba di sekitar Makkah, Abraha merampas hewan ternak milik penduduk, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Pertemuan Abraha dengan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib datang menghadap Abraha untuk meminta kembali unta-untanya. Abraha terkejut menyangka Abdul Muthalib akan memohon agar Ka'bah diselamatkan. Namun Abdul Muthalib berkata dengan penuh wibawa, "Aku adalah pemilik unta-unta itu, dan Ka'bah memiliki Tuhannya sendiri yang akan menjaganya." Perkataan itu mengguncang hati Abraha, tapi ia tetap bersikeras untuk menyerang. Keajaiban dari Allah SWT. Ketika pasukan Abraha mulai bergerak menuju Ka'bah, seekor gajah besar bernama Mahmud tiba-tiba menolak berjalan ke arah Makkah. Gajah itu berhenti, duduk, dan tidak mau bergerak meskipun dipukul berkali-kali. Namun jika diarahkan ke arah lain, ia berjalan seperti biasa, pertanda kekuasaan Allah sedang bekerja. Lalu datanglah pasukan burung kecil ababil dari arah laut, sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Fil, US 105, 1-5. "Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia menjadikan tipu daya mereka sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar, lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat." Pasukan gajah binasa. Burung-burung ababil itu menjatuhkan batu-batu kecil dari tanah, lihat panas ke arah pasukan Abraha. Setiap batu mengenai kepala seseorang, tembus hingga keluar dari tubuhnya. Pasukan Abraha hancur berantakan. Sebagian mati seketika, sebagian melarikan diri dengan tubuh membusuk dan melepuh. Abraha sendiri terkena penyakit mengerikan dalam pelariannya dan mati dalam keadaan hina sebelum sampai di Yaman. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Peristiwa penghancuran pasukan Abraha ini terjadi pada tahun yang sama dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu tahun Gajah 570 Masehi. Itu sebabnya tahun itu disebut Amul Fal dan menjadi tanda kebesaran Allah dalam menjaga rumahnya, Ka'bah Al-Musyarifah. Hikmah kisah Raja Abraha. Allah Maha Kuasa melindungi rumahnya tanpa bantuan manusia. Kesombongan dan keserakahan membawa kehancuran. Ka'bah adalah simbol tauhid, tempat ibadah suci yang dilindungi langsung oleh Allah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW setelah peristiwa ini menandakan datangnya cahaya baru bagi dunia.